Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar siang hari ini? Baik, Bu. Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Iya, Bu. Ya, sekarang kita mau cek kehadiran. Carla, Viani, Seran. Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita semua berdiri untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam Bapa, dalam Bapa dan dalam Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menentukan ciri, tokoh, latar, alur, dan tema dan amanat pada cerita fantasi yang didengar. Nah, sebelum kita melangkah pada materi selanjutnya, Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat tentang unsur-unsur intrinsik pada cerita fantasi? Masih, Bu. Ya, kalau kalian masih ingat, apa saja yang kalian ketahui tentang unsur-unsur intrinsik pada cerita fantasi itu? Tokoh, perwatakan. Iya, betul sekali anak-anak. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi itu, yang pertama itu adalah tokoh, kemudian perwatakan, latar, alur, tema, dan yang terakhir itu adalah amanat. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok lagi untuk mengamati video cerita fantasi. Kemudian kita menentukan hal-hal yang belum kalian pahami, yaitu tentang amanat pada sebuah cerita fantasi. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan cerita fantasi Sepasang Penyihir. Kemudian anak-anak menyimak sambil menonton tayangan di laptop. Sepasang Penyihir. Di suatu desa yang ramai, hiduplah dua saudari kembar yang mempunyai kekuatan sihir. Mereka ialah Pino dan Pina. Walaupun mereka saudari kembar, sifat keduanya sangatlah berbeda jauh. Setelah kita menyimak cerita fantasi yang tadi sudah Ibu bacakan, apakah ada pertanyaan? Ada, Ibu. Amanat atau pesan itu seperti apa, Ibu? Amanat atau pesan dalam sebuah cerita fantasi adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui suatu karya. Secara umum, pengertian amanat itu adalah sebuah kata yang memiliki arti pesan, nasihat, atau keterangan. Ya, jadi dalam cerita, amanat itu berarti nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Amanat tersebut bersifat positif, di mana semua isi berkaitan dengan pesan-pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti dalam cerita tadi, cerita Sepasang Penyihir tadi. Pada paragraf yang terakhir itu, Pino itu mengubah semua yang ada di sekitarnya
menjadi batu. Cara menentukan amanat dalam cerita cukup mudah. Intinya, amanat berisi pesan moral, saran atau ajakan untuk melakukan hal baik. Untuk hal bersifat positif, penulis cenderung menggunakan kalimat ajakan, sedangkan untuk hal negatif berisi perintah larangan. Nah, untuk kalimat larangan biasanya menggunakan kata jangan. Nah, di dalam cerita fantasi sepasang penyihir itu ada amanat yang tersirat di dalamnya. Karena pada cerita itu ada orang yang menyalahgunakan kekuatannya. Bukti pada teks yaitu pada alinea kedua. Saat itu diubahnya seluruh benda di sekitarnya menjadi batu. Pada alinea kedua cerita fantasi sepasang penyihir itu, dari situ kita bisa menentukan amanat yang terkandung di dalam cerita fantasi itu. Coba siapa yang bisa menentukan amanat pada cerita fantasi sepasang penyihir? Jangan gunakan kelebihan itu hanya untuk kesenangan, tetapi gunakanlah kelebihan itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD itu, Ibu akan memberikan kepada kalian setiap orang soal evaluasi. Setelah mengerjakan soal evaluasi itu, kalian kumpulkan kembali untuk diperiksa. Baik anak-anak, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang cara menentukan amanat pada cerita fantasi. Intinya, amanat itu berisi pesan moral, saran atau ajakan untuk melakukan hal baik. Untuk kalimat larangan biasanya menggunakan kata jangan. Seperti yang tadi kalian tentukan, amanat itu pada cerita fantasi bahwa jangan gunakan kelebihan itu hanya untuk kesenangan, tetapi gunakanlah kelebihan itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya toh? Ya, Ibu. Ya, jadi di dalam cerita sepasang penyihir itu, Pino salah menggunakan kelebihannya, yaitu mengubah segala sesuatu yang ada di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak warisan keluarganya. Jadi kita tidak boleh seperti Pino, ya? Ya. Ibu mengandalkan kelebihan yang Anda miliki. Jika Anda mempunyai suatu kelebihan, gunakanlah kelebihan itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Jika Anda merasa diri pintar di dalam kelas, Anda tidak boleh sombong, tetapi rendahkanlah diri Anda seperti biasa-biasa saja. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini cukup. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini cukup. Ibu berharap semoga kalian selalu ingat pesan-pesan yang telah Ibu sampaikan, pesan-pesan yang kita kutip dari cerita fantasi sepasang penyihir itu. Kemudian satu hal lagi, kalian harus rajin membaca, ya? Ya. Ingat, jangan lupa cuci tangan, ingat pakai masker jika ingin Anda keluar rumah. Sekali lagi Ibu ingatkan, harus selalu menjaga kesehatan. Pertemuan kita hari ini cukup, mari kita berdoa dan pulang. Mari kita berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini dalam keyakinan agama Katolik.
Dalam nama Bapa dan Putra